Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 7 ingin membahas sedikit tentang materi yang ada dalam mata kuliah e-commerce, yaitu kami ingin membahas materi tentang hukum e-commerce dalam menghadapi serangan virus dan kasus di Indonesia. Saya bersama teman-teman saya pada video kali ini, saya selaku pembahas utama Syarkawi, dan ada teman saya Amarullah, Aulia Pratama Felian, Nurul Husnina, dan Lisa Khairani. Baik, untuk pada materi selanjutnya, terlebih dahulu saya ingin memberitahu bahwa materi yang akan kami bahas pada slide selanjutnya, yang pertama mencakup seperti pengertian virus dan attack dalam e-commerce. Yang kedua ada materi tentang kasus virus dan attack dalam e-commerce di Indonesia. Yang ketiga ada pasal-pasal yang menjerat pelaku virus dan attack dalam e-commerce. Yang keempat ada upaya pemerintah dalam mengatasi virus dan attack dalam e-commerce. Dan yang kelima ada pembahasan perlunya kesadaran dan keamanan data dalam e-commerce. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Lisa Khairani. Terima kasih. Pertama ada pengertian virus dan attack dalam e-commerce. E-commerce atau perdagangan elektronik adalah kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan secara online. Namun dalam pelaksanaan seringkali terjadi masalah seperti virus dan attack. Virus adalah program yang merusak sistem komputer dan dapat menyebar dari satu komputer ke komputer lainnya. Sedangkan attack adalah upaya untuk merusak sistem komputer dengan tujuan mencuri data atau mengganggu kinerja sistem. Dalam hukum e-commerce, pengguna virus dan attack dianggap sebagai tindakan ilegal karena dapat merugikan pihak lain. Hal ini diatur dalam UU ITE pasal 30 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Selanjutnya akan dibahas oleh Amarullah. Baik, terima kasih. Terus selanjutnya adalah kasus virus dan attack dalam e-commerce di Indonesia. Tidak sedikit kasus virus dan attack dalam e-commerce yang terjadi di Indonesia selama 5 tahun terakhir. Salah satu kasus yang cukup terkenal adalah kasus pencurian data di Tokopedia pada 2019. Pada kasus ini, seseorang peretas berhasil mencuri data pribadi dari 15 juta pengguna Tokopedia, termasuk nama, alamat email, nomor telepon, dan password. Selain itu, pada tahun 2020, terdapat kasus serangan ransomware di salah satu perusahaan fintech di Indonesia yang mengakibatkan kerugian finansial yang cukup besar. Kasus-kasus seperti ini menunjukkan pentingnya perlindungan data dan keamanan sistem dalam dunia e-commerce. Untuk selanjutnya adalah pasal-pasal yang menjerat pelaku virus dan attack dalam e-commerce. Pelaku virus dan attack dalam e-commerce dapat dijerat dengan beberapa pasal yang ada dalam Undang-Undang ITE. Pasal 28 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang menghilangnya, rusaknya, atau tidak berfungsinya sistem informasi. Sementara itu, pasal 30 ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak merusak atau mengubah data elektronik yang dimiliki orang lain dapat dijerat dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurul Husnina. Baik, terima kasih Amarullah. Jadi di sini materi selanjutnya atau poin berikutnya tentang upaya pemerintah dalam mengatasi virus dan attack dalam e-commerce. Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi masalah virus dan attack dalam e-commerce.
Salah satunya adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika atau PMKI nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi data pribadi pengguna dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, pemerintah juga telah membentuk tim khusus yang bertugas untuk menangani kasus-kasus kejahatan di dunia maya. Tim ini terdiri dari aparat kepolisian dan ahli teknologi informasi yang bekerja sama untuk menangani kasus-kasus virus dan attack dalam e-commerce. Pasal-pasal yang menjerat pelaku virus dan attack dalam e-commerce. Selain itu, pasal 46 ayat 1 juga menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak memasukkan atau menempatkan informasi elektronik yang bersifat asusila, cabul, atau pornografi anak dapat dijerat dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Untuk poin materi selanjutnya akan dibahas oleh Aulia Pratama Selian. Silakan. Oke, dengan selanjutnya ini tentang poin perlunya kesadaran akan keamanan data dalam e-commerce. Kasus-kasus virus dan attack dalam e-commerce yang terjadi di Indonesia menunjukkan pentingnya kesadaran akan keamanan data bagi pengguna dan pelaku bisnis online. Pengguna harus lebih berhati-hati dalam memberikan informasi pribadi dan memastikan bahwa situs yang mereka kunjungi aman dan terjamin keamanannya. Sementara itu, pelaku bisnis Indonesia harus memperhatikan keamanan sistem dan data mereka agar tidak mudah disusupi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat sistem keamanan dan mengedukasi karyawan tentang pentingnya keamanan data dalam e-commerce. Selanjutnya, kesimpulannya, virus dan attack dalam e-commerce merupakan salah yang sering terjadi dan dapat merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mengatasi masalah ini baik dari pemerintah maupun dari pengguna dan pelaku bisnis online. Dalam hukum e-commerce, penggunaan virus dan attack dianggap sebagai tindakan ilegal dan dapat dijerat dengan beberapa pasal yang ada dalam Undang-Undang ITE. Selain itu, pentingnya kesadaran akan keamanan data juga harus diperhatikan oleh semua pihak yang terlibat dalam e-commerce. Sekian dari presentasi kami tentang virus dan attack. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua. Jadi kita udah tahu nih tentang materi yang kita bahas pada video kali ini, yaitu hukum e-commerce dalam menghadapi serangan virus dan kasus di Indonesia. Nah, berarti kan nggak di luar negeri, di Indonesia saja sendiri sudah cukup banyak ya masyarakat-masyarakat itu mengalami virus attack ataupun seperti mengakses situs-situs yang mungkin kurang terpercaya ataupun privasinya yang memang kurang gitu ya, seperti pencurian data. Tapi menurut teman-teman semua yang di kelompok 7 ini, bisa nggak sih kalau virus dan attack itu dilakukan oleh mau itu temannya sendiri ataupun orang lain yang sengaja untuk mencuri data, gunanya yaitu untuk kepentingan dia ataupun untuk dipublis secara keluar gitu misalnya. Bisa saja sih, ada mungkin beberapa orang yang pengen begitu, yang memang ada niat begitu, apalagi teman dekat, walaupun kita sedekat apapun, kalau untuk informasi pribadi jangan dikasih tahu lah. Iya benar. Berarti seperti informasi pribadi itu mungkin orang iseng-iseng ya, tapi iseng-iseng sudah membuka privasi orang lain gitu ya. Terima kasih untuk teman-teman semua atas pertemuannya pada video kali ini. Terima kasih banyak. Video ini kami buat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah e-commerce, yaitu hukum virus dan attack. Terima kasih banyak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.